Mungkin pada kesempatan ini lebih tepat saya mengajukan pertanyaan, karena kalau bicara apresiasi, kandungan psikologi sudah habis sama Prof. Hans, rangkuman kemasan imajinasi udah habis sama Pak Pri. Saya melihat dari sisi lain, dari rangkaian judul secara keseluruhan, di mana saya berangkat karena dari halaman 7 ini, Buya cerita tentang cinta abadi. Di halaman 7 ini kan ada cinta kita sebetulnya bisa abadi jika masing-masing saling mengerti, saling memaklumi segala kekurangan dan kesalahan, dan akan dapat semakin harmonis ketika kita saling menerima apa adanya. Berangkat dari kalimat itu, saya berangkat dari rumusan bahwa kita ada sebelum dilahirkan dan kita akan selalu ada setelah kematian. Itulah keabadian hidup yang sering dikupas oleh Buya. Dekat dengan kalimat yang pada halaman 7 tadi, kemudian ada titik yang krusial yang mengkhianati keabadian itu, yaitu adalah menyelidik kesalahan-kesalahan kecil. Nah, lanjut kepada manakala sudah, itu di halaman awal, manakala sudah mampu menghormati diri sendiri, maka engkau akan punya kemampuan untuk menghindar dari pertengkaran apapun dan pertengkaran dengan siapapun. Nah, barangkali pertanyaannya Buya, apakah berarti bahwa tak terhindarkannya konflik, tak terhindarkannya pertengkaran, tak terhindarkannya disharmonisasi itu karena seorang tak mampu menghargai diri sendiri, atau penghargaan dan penghormatan yang seperti apa sebenarnya yang dimaksud yang membuat orang disharmonisasi, orang menjadi bertengkar, dan mau saya istilahkan yang mengkhianati keabadian yang sesungguhnya secara potensi semua itu bisa abadi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemahaman tentang abadi ini Buya. Iya. Silakan. Saya ingin merespon Pak Tato dulu. Iya. Itu cerita folklore ya, cerita rakyat itu juga diunggah ya di suatu kitab kuning tentang Raja Fir'aun ingin menceraikan istrinya, mencari gara-gara, menitipkan uang, lalu uang itu dicuri, kan begitu. Tetapi istrinya Fir'aun ini kan perempuan yang soleha, yang setiap mau melakukan apa saja tidak lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ketika dititipi uang oleh Fir'aun itu, istrinya terima, ditaruh di geledek ya. Geledek tuh peti yang terbuat dari kayu yang tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Fir'aun ketika uang itu hilang jadi alasan untuk diceraikan. Ketika diminta, dia buka lemari berangkasnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata ada. Nah, ini pelajaran agama Islam yang disampaikan dengan mitos-mitos seperti itu. Tujuannya supaya mempercayai fadilah dan maknanya basmalah. Saya secara rasional memasukkan pemahaman agama, nggak usah dengan mitos-mitos lah, dengan rasional saja. Ini satu. Yang kedua, ini kan folklore, cerita rakyat itu kok sering terjadi, banyak terjadi, bawang merah, bawang putih, itu bukan di sini saja. Si kancil yang cerdik saja, di negara lain juga cerita begitu tersebar sama. Nah, dalam studi komparasi folklore, perbandingan cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng binatang, bahkan ini menjadi salah satu cabang pengetahuan linguistik sastrawan adalah
tentang folklore, cerita rakyat itu. Dan ternyata setelah ditelusuri itu bahwa sumber dari cerita rakyat ini banyak bersumber dari India dan Persia. Ya, itu namanya Abdullah Al-Muqaffa, ya, dia karangan bukunya Kalilah dan Dimnah, termasuk cerita Syahrozad, 1001 malam, cerita binatang, cerita macan sebagai raja dan kancil sebagai filosof. Nah, dilakukan semacam itu adalah untuk melakukan kritik sosial terhadap raja sesungguhnya. Jadi itu sangat menarik sekali ya, nanti lain kesempatan bisa kita bahas. Kemudian tentang pertanyaan Pak Dik-Dik tadi, orang menduga bahwa perjodohan akan lambat itu diperlukan saling kenal mengenal, oke? Karena dalam fikih Islam yang sangat terbatas itu, seorang lelaki hanya boleh melihat terbatas calon istri hanya muka dan telapak tangan saja. Itu pun kalau sudah ada DP, artinya sudah pasti akan menikahinya. Jadi artinya Islam kan nggak boleh kenal, karena perempuan dianggapnya aurat kan gitu. Tetapi di Eropa sebaliknya harus perkenalan dulu. Jadi persis kayak mau beli sepatu, kadang-kadang dicoba dulu. Maka menjadi eksperimen dulu, bereksperimen. Sehingga kadang-kadang seperti Catherine Deneuve itu kan pemain film yang sangat bagus sekali ya. Tetapi kehidupan pribadinya dia itu baru kawin setelah punya anak 4. Jadi artinya sebelum dibeli dicoba dulu kan gitu, pas atau tidak. Maka itulah masa tunangan itu adalah masa perkenalan, tapi ternyata tidak juga menjamin keabadian. Orang menduga juga masalah melihat realiti lapangan terjadi perceraian karena kurang nafkah. Suaminya usahanya bangkrut atau nafkahnya tidak mencukupi, ya masalah materi karena suaminya belum punya pekerjaan. Ternyata tidak juga kok, yang hartanya berlimpah ruah juga cerai juga kok. Ada lagi kadar cintanya harus menggebu-gebu dulu. Ternyata pacaran 3 tahun, setelah kawin 3 bulan cerai lagi kok. Jadi pada akhirnya kesimpulan kita adalah yang menjamin kita abadi, bahasa Sundana, nak kudu ku agung hampurana. Jadi mungkinannya sing gede pangapurane. Iya. Jadi artinya kita siap memaafkan kesalahan teman kita, apapun kesalahannya. Dan kita harus selalu memaklumi apa saja kekurangannya. Kita menerima apa adanya. Kedua belah pihak harus sing gede pangapurana, nu agung hampurana. Ya. Nah, di dalam proses pernikahan sendiri Allah berjanji setelah menikah nanti ada 3 proses, yaitu sakinah, mawadah, dan terakhir yang menjamin kita abadi adalah rahmah. Rahmah itu kita terjemahan kasih sayang, tetapi ingat di sini, rahmah di sini artinya selalu mengampuni apapun kesalahan. Mari kita perhatikan. Firman Allah mengatakan, "Wala taqnutu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni semua kesalahanmu. Itulah rahmat. Jadi saya kira kata kuncinya kalau kita mau menikah, coba ada komitmen bersama. Aku siap menerima kamu apa adanya, dengan segala kebaikanmu, dengan segala kekuranganmu. Saya kira itulah mungkin kita kembali kepada teks Al-Quran, dan mungkin secara psikologis juga pada akhirnya kalau masing-masing saling memaafkan, ya selesai persoalannya. Bisanya bercerai kan karena tidak memaafkan, malah justru menimbulkan dendam. Kalau dendam dia akan pernah selesai. Itulah kira-kira. Makasih. Ya.